Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang tidak biasa, di mana Magnus Carlsen berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Siapa lagi kalau bukan Hans Niemann. Dulu Magnus Carlsen nggak mau berhadapan dengan Hans Niemann karena apa? Karena Hans Niemann dituduh curang. Pada pertandingan kali ini, apakah Hans Niemann curang? Apakah Magnus akan ngambek lagi? Apakah Magnus akan menggebrak meja lagi? Pada pertandingan kali ini berlangsung pada Title Tuesday Online. Ini termasuk catur blitz, guys. Ya, pada pertandingan kali ini Hans Niemann dan Magnus Carlsen melakukan langkah-langkah yang akrobatik, melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menang, Hans atau Magnus? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Magnus megang buah putih, sementara Hans Niemann megang buah hitam. Magnus seperti biasa memulai dengan E4, dijawab dengan E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, gajah B5. Yap, kalau kita perhatikan, ini pembukaan yang sangat familiar sekali kawan-kawan, yaitu pembukaan mengarah ke Ruy Lopez. Kemudian gajah B4, ancam balas ancam, rokade, gajah kali C3, langsung saja disikat kawan. Pion kali gajah, D6, D3, H6, kuda E1, G5. Nah, ketika Hans Niemann mendorong pion yang ada di G5, saya berpikir mungkin Hans Niemann ini akan rokade panjang, guys, bukan rokade pendek. Apakah ini cuman gertakan bagi Magnus? Mari kita lihat langkah selanjutnya. Magnus, gajah kali kuda. Yuk, langsung saja disikat kawan. Pion kali gajah, menteri E2 dimainkan, menteri E7, C4, kuda D7, C3, kuda C5, gajah E3, kuda E6, D4, gajah A6, kuda C2, D5. Yup, Hans Niemann langsung mendobrak pusat kawan. Ya, Hans Niemann pada pertandingan kali ini ada kelemahannya, itu ada pion tumbuk pada C7 dan C6 ya. Ini semacam kelemahan daripada Hans Niemann. Kemudian Magnus merespon dengan benteng E1. Hitam, gajah kali pion. Langsung saja pionnya disikat kawan. Menteri dimainkan ke H5. Pion kali pion. Pion kali pion. Makan C5. Kemudian di langkah selanjutnya Magnus melakukan langkah yang kurang akurat, yaitu benteng D1. Ya, kalau kita perhatikan benteng ini sebenarnya tujuannya apa? Apa ide dari Baru Putih? Tujuannya untuk menguasai file D ya. Tapi stopis mengatakan bahwa ini tidak akurat. Kenapa? Karena dia meninggalkan penjagaan pada pion A2. Jadi gajah hitam bisa ya pukul pion yang ada di A2. Kemudian Hans menjawab dengan gajah D3, benteng D2, benteng D8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai file D. F3, kuda G7, menteri Magnus diusir, menteri G4. Yap, Magnus melakukan langkah yang kurang tepat di sini ya. Harusnya menteri Magnus ini digeser ke ya ini H3 ya. Ini langkah terbaik daripada Putih. Namun Magnus lebih menggeser menteri ke G4. Kemudian hitam memainkan menteri H3. Boom ya.
pionnya disikat kawan. Magnus menanggapi dengan santai, walaupun evaluasi daripada Magnus di sini sudah menurun ya. Magnus menjawab dengan santai. Pion kali pion, rokade. Hitam baru rokade guys. Ternyata hitam rokade sayap raja ya. Bukan sayap menteri, karena sayap menteri sudah hancur ya. File B sudah kebuka ya, sehingga Hans Neumann mau nggak mau harus rokade sayap raja. Putih benteng D1, F5, putih menarik menteri ke A3. Ini dianggap langkah kurang akurat guys. Kemudian hitam pion kali pion, menteri kali H6. Putih sikat pion yang ada di H6. Hitam benteng F5. Dan kita perhatikan di sini evaluasi bar daripada hitam semakin semakin naik ya. Kenapa evaluasi bar daripada hitam di sini semakin naik? Karena posisi putih yang sudah terhimpit guys. Kemudian Magnus menanggapi dengan G4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir benteng. Kemudian di langkah selanjutnya Hans Neumann melakukan langkah atau menggerakkan langkah yang di luar dugaan, langkah yang ajaib. Apa itu langkahnya? Benteng D6. Boom. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam menteri. Ya, ancam balas ancam. Ya. Namun ya, pada langkah selanjutnya Magnus juga nggak kalah mengejutkan ya, melakukan langkah-langkah yang akrobatik. Apa itu langkahnya? Menteri kali benteng. Boom. Kemudian Hans menjawab dengan pion kali menteri. Yap. Jadi menterinya ditukar dengan benteng guys. Kemudian Magnus makan benteng yang ada di F5. Jadi menurut kalian apakah ini sebanding atau tidak? 2 benteng dengan 1 menteri. Benteng itu berapa sih nilainya? 5 ya. 5 tambah 5 10. Ya, 10 dikurangi 1 pion 9 ya, pas berarti ya. Menteri itu kalau nggak salah nilainya 9 ya. Kemudian hitam menjawab dengan kuda kali F5. Kuda pukul pion. Putih gajah kali G5. Boom. Ya, pionnya disikat kawan. Hans menteri kali C3. Pionnya disikat. Benteng G2. Kalau kita perhatikan di sini evaluasi bar daripada Magnus sudah sangat tipis sekali kawan. Karena apa? Karena posisinya yang kejepit ya, posisi daripada Magnus di sini ya. Apakah Magnus bisa bertahan daripada tekanan Hans? Kemudian hitam raja H7. Putih kuda E3. Ya, menghindar daripada serangan menteri dan gajah. Hitam menteri D4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pin kuda, biar kudanya nggak kemana-mana guys. Magnus benteng E1. Hitam C4. Ini dianggap langkah yang kurang akurat guys daripada Hans Neumann. Apa langkah terbaik daripada Hans di sini? Menurut kalian gimana? Apa langkah terbaik daripada Hans di sini? Yup, langkah terbaik hitam harusnya di sini adalah pion didorong guys. Wow, kalau kita perhatikan pion C4 ini langkah yang kurang akurat ya, sehingga evaluasi bar daripada Hans dan Magnus seimbang. Dan di langkah selanjutnya Magnus melakukan langkah yang luar biasa, langkah yang sangat bagus sekali. Apa itu? Raja ke H1. Namun ya, pada langkah selanjutnya Hans Neumann melakukan langkah yang blunder. Padahal posisi seperti ini Hans Neumann jauh lebih bagus ya. Bahkan tadi evaluasi bar daripada Hans itu sangat tinggi sekali guys. Namun Hans melakukan langkah yang kurang tepat atau langkah yang blunder dengan menteri C3. Boom. Evaluasi barnya langsung berbalik guys. Menguntungkan buat Magnus.
Kemudian Magnus tidak menyanyiakan posisi seperti ini. Magnus melakukan langkah luar biasa dengan benteng ke G1. Kemudian Hans kembali menarik menteri ke E5. Putih kuda kali kuda. Nah, di sini evaluasi bar daripada Magnus sangat tipis sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia melakukan langkah blunder ya. Blunder dibalas dengan blunder. Ya. Apa langkah terbaik dari Putih di sini? Kalau misalnya kita analisis ya, apa langkah terbaik daripada Putih? Coba pause video ini, temukan langkah terbaik daripada Putih. Langkah luar biasa daripada Putih adalah ya benteng F2. Boom, ya. Tujuannya apa? Kalau misalnya nih kudanya dimakan, kan bisa dimakan lagi ya pakai gajah. Ya, makan-makan. Kemudian kalau misalnya hitam mendorong pion, maka benteng skak. Ya, kita perhatikan evaluasi daripada Putih di sini sangat bagus sekali ya. Namun ya, kita kembali ke pertandingan. Ya, pada langkah aslinya menteri kali kuda, gajah E3. Kemudian di langkah selanjutnya Hans Neumann melakukan langkah yang kurang tepat yaitu atau langkah yang blunder yaitu menteri ke F6. Boom. Ya, ini sangat menguntungkan buat Magnus ya. Magnus melakukan langkah yang kurang tepat juga ya, yaitu benteng ke G3. Jadi blunder dibalas dengan blunder. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena permainan blitz ya, sehingga terjadi langkah-langkah yang kurang akurat. Hans Neumann ya melakukan langkah terbaiknya yaitu gajah F1, pion H3, gajah E2, raja H2, gajah F3, benteng G5, C3, benteng A5, menteri F7, blunder guys. Ini dianggap blunder. Blunder yang sangat fatal sekali ya. Ya. Kemudian Magnus tidak menyanyiakan itu dengan cara apa? Dengan cara benteng kali A7. Boom. Ya. Sikat pion. Langsung garpu ya. Garpu menteri dengan raja. Hans Neumann ya melakukan langkah putus asa dengan makan benteng ya. Gajah makan menteri. Hans C2. Magnus C1. Tepat pada posisi seperti ini Hans Neumann menyerah guys. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Hans Neumann menggunakan stockfish? Apakah dia cheater atau tidak? Saya tetap suka dengan Hans Neumann ya. Saya sangat suka dengan langkah-langkah Hans Neumann. Karena apa? Karena menurut saya Hans Neumann tidak menggunakan stockfish di sini. Kalau dia menggunakan stockfish, dia tidak mungkin blunder, tidak mungkin melakukan langkah-langkah yang tidak akurat ya. Kemudian dia pasti menang di pertandingan ini. Jadi menurut saya Hans Neumann tidak cheater. Dia hanya sering belajar menggunakan komputer, menggunakan stockfish. Bekerja keraslah, berlatihlah bermain catur sampai Anda dituduh cheater. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.